Aku adalah alam. Alam adalah Tuhan. Jangan pernah melawan alam. Tak akan kemenangan. Yang ada maksudnya? malah kematian. Maksudnya gimana itu Mas Picis? Aku adalah alam atau bagian alam semesta ini. Tapi kalau kita sekedar mengikuti ego kita atau emosi kita atau keserakahan kita menghancurkan alam atau mengambil alam yang berlebihan, sama saja melawan alam tidak? Kalau melawan alam, sama saja melawan Tuhan. Ketika melawan alam semuanya, yang ada apa? Kehancuran. Assalamualaikum Mas Picis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, saya mau bertanya Mas Picis. Ini mumpung di alam terbuka, saya mau tanya, bagaimana ya menurut pandangan Mas Picis tentang alam semesta ini? Tentang alam semesta. Pandangan orang tentang alam semesta itu bermacam-macam. Ada alam semesta ini memandang bahwasanya kita bagian dari alam semesta ini. Ada juga memandang bahwasanya alam yang tergelar di alam semesta ini adalah jagat gede atau jagat besar, sedangkan tubuh kita ini adalah jagat alit atau jagat kecil. Artinya orang memandang itu bermacam-macam dari pandangan sudut pandangnya masing-masing atau pengetahuannya masing-masing. Ada yang berpikir bahwasannya diri ini atau tubuh ini, jasad lahir batin ini terpisah dengan alam semesta ini. Yang benar gimana Mas Picis? Coba zaman berpikir, seandainya unsur oksigen atau udara ini tidak ada, apa yang terjadi dari manusia? Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup dan tidak bisa bernapas. Tidak bisa bernapas, akhirnya mati. Kalau oksigennya itu kurang, banyak orang pengen membutuhkan oksigen, akhirnya yang terjadi adalah musnahnya manusia itu sendiri. Iya kan? Tapi kenyataannya gimana? Dari keberadaan alam ini, terus terkadang ada suatu penghancuran hutan yang tidak diberi kesinambungan. Maksudnya diberi kesinambungan itu dia mengambil dan harus menanam lagi. Tapi kan kadang kenyataannya tidak dijadikan begitu saja, dihabisin aja tanpa meregenerasi itu sendiri. Kalau itu semua sudah hancur, apa yang dikumpulkan manusia itu semua tidak ada artinya. Iya enggak? Sedangkan manusia untuk mengambil semuanya itu pada hakikatnya tujuannya adalah mencapai kedamaian, ketentraman, kemakmuran. Tapi dengan menghancurkan alam itu sendiri, sama saja dia menghancurkan peradaban dia sendiri. Coba sampean berpikir, ya enggak menurut sampean? Dari pandangan sampean gimana? Ya memang terkadang ini untuk pribadi saya sih, terkadang untuk kesadaran saya pribadi bahwasanya ibaratnya adanya tumbuhan, adanya air, itu tuh dia mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Itu kadang kita lupa, tidak menyadari akan keberadaan mereka itu. Iya.
ketika alam memberikan suatu kebaikan begitu banyak, saking banyaknya, kita itu melupakan itu. Iya. Tapi kalau sudah ekosistem itu rusak, sungai-sungai dihancurkan, air-air sudah keruh, manusia mau minum apa? Iya. Bahwa sangat pentingnya keberadaan alam semesta ini. Iya. Ibaratnya kayak unsur-unsur semuanya ini. Alam bisa berjalan dengan semestinya tanpa manusia, tapi manusia tanpa alam akan punah. Iya. Gitu loh. Cuma sedikit sekali manusia menghargai alam semesta ini. Iya. Makanya zaman dulu Nusantara ini terkenal dengan kebudayaannya yang luar biasa. Seseorang di dalam kebudayaannya dari nenek leluhur kita sendiri itu kalau menebang pohon, dia sudah menyiapkan tumbuhan baru untuk ditanam kembali agar anak cucu kita sendiri atau peradaban manusia ini tidak punah. Iya. Kalau semua diambil saat ini dan dihancurkan saat ini, cepat atau lambat keberadaan manusia juga akan musnah. Gitu. Karena kita nggak bisa hidup tanpa air, kita tidak bisa hidup dengan tanpa udara. Iya. Gitu loh. Ibaratnya kita sebelumnya mohon maaf mau bertanya ini Mas Pijes, kita akan sebagai bagian dari alam semesta ini. Iya, kenyataannya seperti itu. Itu bagaimana ya Mas Pijes cara kita untuk bersyukur kepada mereka semuanya ini, alam semesta ini? Dari agama ya kita harus saling mendoakan. Ibaratnya kalau secara keislaman kita berfatihah kepada alam semesta ini sendiri. Jadi di Al-Fatihah gitu? Ya bisa jadi seperti itu untuk penghormatannya. Ada yang agama lain dengan penghormatan seperti apalah atau persembahan apa. Sebenarnya bukan untuk dia menyembah kepada pohonnya atau enggak. Dia berterima kasih kayak sampean tak beri sesuatu. Sampean kan mengatakan terima kasih kepada saya. Atau sebaliknya sampean mempunyai sesuatu sampean berikan kepada saya. Iya enggak? Atau orang yang tidak tahu terima kasih, dia hanya dikasih, habis itu enggak bilang apa-apa, tidak memberikan sesuatu yang semestinya yang baik. Maksudnya ini saya garis bawah, maksudnya apa, dalam bentuk sesajen gitu kah Mas Pijes? Ya kalau dari leluhur dulu mungkin ada yang seperti itu sekedar wujud apa ya, wujud terima kasih. Tapi masih terkadang juga ada salah di dalam keniatan. Tapi kalau leluhur dulu itu wujud terima kasih. Itu bukan maksudnya makhluk gaib yang lain gitu, yang dianu. Kalau dari leluhur dulu yang saya tahu ya, itu saling menghormati antara alam tumbuhan atau alam-alam lain. Dia menghormati, bukan menyembah. Ya kayak tadi kan saya contohkan, saya beri sampean sesuatu kebaikan, anggap aja kalau tumbuhan memberikan oksigen, wujud sampean terima kasih kan. Cara orang berterima kasih kan macam-macam. Ada yang mengucapkan terima kasih Mas Pijes, ada mengucapkan sekedar dia memberikan sesuatu timbal balik ke saya, macam-macam kan. Tapi kembali lagi, segala sesuatu itu tergantung dari niat tujuan masing-masing. Iya sih. Masalah dia menyembah ini atau itu urusan batin, itu urusan dia dengan Sang Pencipta. Dan kita tidak bisa menghukumi bahwasanya ini orang nggak bener, orang anu. Loh, kita belum tahu niat seseorang. Iya. Mungkin itu gitu, cara dia untuk berterima kasih pada alam. Iya. Tapi kalau orang tidak tahu kan dikiranya kita syirik kah atau iya, apalah. Secara agama seperti itu. Iya sih. Nah itulah cara pandang orang macam-macam. Ketika dia sudah
mendewasakan kerohanian, dia nggak akan berpandang seperti itu. Dia menganggap semua itu ya wujud keseimbangan alam yang terjadi, gitu loh. Karena terkadang gini ya, orang yang mengatakan ini, sekali lagi mohon maaf, orang yang mengatakan oh ini syirik, ini terkadang dia orang yang merusak alam itu sendiri, karena tidak mau mampu menghargai alam itu sendiri. Iya. Yang menghancurkan alam itu ada terkadang orang yang mengatakan, oh ada orang yang menghargai pohon, dia ada yang menyelimuti pohon dengan kain seperti itu, terus dianggap ini nggak benar, ini salah. Terkadang dia dengan pohon pun semena-mena, bahwasanya dia tidak mampu memberikan kasih sayang atau saling mengasihi antara sesama kita, dan kita sebenarnya saling sinkron. Kalau kita menyadari bahwasannya alam ini bagian dari kita, kita untuk mengambil daun atau anu itu harusnya izin. Kalau dari Islam kan, makanya Kanjeng Nabi Muhammad kalau mengambil tumbuhan atau menyembelih hewan harus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu wujud izin kepada Sang Pencipta untuk mengambil manfaat dari tumbuhan maupun binatang yang ada di muka bumi ini, kayak ikan itu seperti itu. Iya. Begitu. Dan saya juga pernah dengar itu bahwasanya tumbuhan itu juga berzikir pada Allah ya. Secara agama seperti itu. Secara agama. Bahwa makhluk-makhluk di bumi ini semuanya berzikir pada Iya. Allah. Secara keagamaan, secara pandangan Islam seperti itu. Makanya kita kan saling menghormati, Iya. saling Harusnya seperti itu. Makanya tadi kan aku bilang, terkadang orang mengatakan, oh kenapa pohon besar ini dibeginikan, kenapa pohon besar itu diberi sesaji. Mungkin cara leluhur dulu untuk menjaga ekosistem itu biar seimbang, biar masyarakat itu tidak semena-mena menghancurkan tumbuh-tumbuhan ini. Kalau nggak diatur seperti itu, terkadang itu orang itu semena-mena dengan menebang pohon sembarangan. Kalau kadang nggak ditakut-takutin seperti itu, daripada dibikin aturan yang malah akhirnya orang itu mencuri, lebih baik diberi aturan secara kebudayaan biar saling menjaga dan saling berkesinambungan itu antara keseimbangan alam yang kecil ini dan alam semesta yang besar ini. Begitu. Iya. Pernah, ini dari guru saya yang pernah dia belajar dengan alam. Beliau menyatakan begini, coba simak baik-baik ini. Aku adalah alam. Alam adalah Tuhan. Jangan pernah melawan alam. Tak akan kemenangan. Yang ada maksudnya? Malah kematian. Maksudnya gimana itu Mas Dikis? Aku adalah alam, atau bagian alam semesta ini. Tapi kalau kita sekedar mengikuti ego kita atau emosi kita atau keserakahan kita menghancurkan alam atau mengambil alam yang berlebihan, sama saja melawan alam tidak? Kalau melawan alam, sama saja melawan Tuhan. Ketika melawan alam semuanya, yang ada apa? Kehancuran, terjadinya banjir, terjadinya gempa. Kalau sudah begitu, apa arti semua harta yang dikumpulkan manusia? Kalau alam sudah bergerak. Iya. Kalau ibaratnya kita memiliki mobil yang mewah, kalau tiba-tiba itu hancur, itu apa gunanya? Siang malam kita cari, siang malam kita mengumpulkan itu. Tapi kalau alam sudah bertindak, hujan tidak mau berhenti, akar pohon sudah tidak ada lagi untuk menampung air-air yang di dalam tanah, apa yang terjadi? Kiamat.
Nah, Rusakan selesai kan. selesai. Makanya jangan melawan alam. Alam adalah Tuhan. Kalau kamu melawan alam, Alam adalah apa, Mas Isis? aku adalah alam. Alam adalah Tuhan. Oh, alam adalah Tuhan. Maksudnya kuasanya Tuhan semuanya ini. Gitu loh. Jangan melawan alam, tak ada kemenangan. Yang ada adalah kematian. Tidak semua menyadari itu. Iya. Dengan keserakahannya, dengan supaya mengumpulkan harta yang banyak, memikirkan anak cucunya, dia pikir dia memikirkan anak cucunya dengan mengumpulkan harta-harta itu supaya anak cucunya keturunan 7 keturunan tidak kelaparan. Tapi ketika alam itu sudah hancur, apa guna semua itu? Tidak ada satu manfaatnya. Makanya coba kembali lagi, pahami lagi ajaran-ajaran keagamaan. Jangan sekedar kulitnya lagi, tapi pahamilah secara rohani. Makanya secara laku Islam adalah, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Tapi kenyataannya kan berbeda. Terkadang orang bukan ajarannya yang salah, tapi orang pelakunya dia yang bikin salah. Ada yang agama kasih sayang, terkadang hilang kasih sayangnya, keluar dari ajaran semuanya. Ada ajaran kepercayaan, yakin bahwa semua ini adalah semesta, tapi ketika itu menghancurkan alam, tidak menyeimbangkan alam ini, semua nggak ada gunanya. Makanya kayak di alam luas seperti ini, kita harusnya menjaga sekecil apa kita untuk diri kita sendiri lah. Ibarat kita membawa makanan, kantong plastik, ya minimal kita bawalah ditaruh tempat sampah, jangan dibuang liar. Segala sesuatu yang bersih dan rapi, kita sama-sama nikmati keindahan loh. Ya kan? Tapi kalau semua itu coba, itu banyak sampah di pinggir-pinggir, kita ke pantai ndak enak, ndak nyaman. Itu kayak di sungai itu, buang sampah di situ. Sungainya keruh, sungainya kotor, ikan tidak berkembang biak. Siapa yang rugi? Manusia. Tapi minimal kita pribadi kita, jangan orang banyak dulu, tapi setiap diri pribadi itu mampu menjaga, otomatis pasti akan terjaga lingkungan itu. Kita akan mencari kedamaian itu akan mudah. Makanya kayak di tanah Nusantara ini udah kayak apa, cuilan surga lah, tanah surga. Udaranya sejuk, di hutan tropis. Kita mencari kedamaian kayak di bawah pohon ini, dengan adanya angin. Tanpa kita minta kedamaian, rasa hati kita damai. Dari sesuatu yang kita penat tentang pekerjaan, kita duduk di bawah pohon santai. Dengan adanya udara seperti ini, udara yang segar, yang lembut seperti ini, tiba-tiba hati kita tenang. Terus itu bukankah suatu nikmat yang diberikan secara ekosistem ini, adalah alam ini memberikan kepada kita. Padahal kita tidak meminta untuk angin meniupkan, tidak minta untuk pohon untuk memberikan keteduhan, memberikan keteduhan itu. Mereka yang memberikan ke kita sendiri. Cuma kita harusnya menjaga, menjaga dan menghormati semuanya itu. Seperti itu. Ya, seandainya semua ini terjaga hatinya, terjaga kasih sayangnya, dan memahami akan bahwasannya alam ini bagian dari kita, kita adalah bagian dari alam. Alam bisa berjalan sendiri tanpa kita, tapi kita tidak bisa berjalan tanpa alam. Semua akan menjaga. Jadi sebenarnya kalau ada musibah, bencana itu ya selain dari memang takdir dari Allah, sebenarnya itu adalah ulah dari manusia sendiri ya Mas Isis ya. Iya. Karena kemarahan alam terhadap kita ya. Betul. Ya timbal balik. Ketika kita tidak mampu menjaga, ya sudah.
selesai sudah. Harta yang berlimpah, kenikmatan apapun yang ada yang kita kumpul, ibarat kita bangun sesuatu bangunan yang besar, mobil yang mewah, semua akan lenyap dalam seketika. Gitu loh. Karena alam ketika sudah marah, siapa yang mampu menahan? Iya. Itu tidak ada yang mampu menahan. Mari kita berpikir seperti itu. Iya. Kalau memang berpikir betul-betul alam ini adalah diri kita, contoh diri kita inilah, kalau tangan kita potong, kalau tangan kita hancurkan sendiri, kita sendiri yang merasakan sakit, bukan orang lain. Makanya kalau alam ini adalah bagian dari dirimu, kalau alam ini kamu lukai, kamu terluka, kalau alam ini hancur, kamu hancur, harusnya kita jaga. Sedangkan di dalam tubuh, makanya kan gambarannya jagat ini jagat alit. Kalau kita sakit, kita berobat supaya ini tidak sakit. Gimana caranya kita sembuh, bisa kuat lagi. Itu seperti itu. Iya. Kenapa kita tidak memandang alam ini juga diri kita atau tubuh kita? Gitu loh. Kenapa tidak seperti itu? Menganggap alam ini terpisah dari kita. Kita berdiri sendiri dan alam itu berdiri sendiri. Ini kebodohan yang tidak disadari. Iya. Itu loh. Dari hal yang sederhana kita duduk santai di sini, kita sudah menikmati keteduhan, kedamaian loh. Tapi coba ini tidak ada tumbuhan, panas, tidak nyaman, udara pun gersang. Kita sudah diberi nikmat yang begitu banyak, tapi kita melupakan tanpa itu. Kita meminta. Ya itu. Coba mari kita renungan itu, mudah-mudahan berangkat dari masa kita, berangkat dari masa kita dan generasi kita selanjutnya mampu menyeimbangkan alam ini dan menata rohani kita dengan menghubungkan dengan keilahian dan menyadari betul bahwasannya tubuh ini dan alam semesta ini adalah satu tubuh atau satu ikatan dan tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Oke. Baik Mas Pijes, sebelumnya terima kasih banyak atas wawasannya tentang alam. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih menjaga alam dan saling menghargai lah dengan alam agar terjadi keseimbangan untuk semuanya. Iya. Ya, saya ingatkan ketika di tempat pariwisata atau di sungai, minimal untuk diri kita jangan buang sampah sembarangan. Hargailah tempat-tempat itu, sudah bersih kita datang, jangan merusak. Kita sudah menikmati, jangan ibaratnya malah menghina alam itu sendiri. Dengan mengotori itu secara tidak langsung menghina alam itu. Secara tidak langsung kita membuang sampah, kita menghina sungai itu. Kita melempar sungai dengan kotoran atau dengan sesuatu, membuang sampah itu adalah sesuatu dengan penghinaan kepada sungai itu sendiri. Akhirnya apa? Ketika itu sudah keruh, ikan tidak ada, kita mau mancing gimana, mau cari ikan di mana? Tapi kalau semua itu tertata rapi semestinya, manusia juga akan menerima manfaat dari semua itu. Ya mungkin begitu. Baik Mas Pijes, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi Mas Pijes. Ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum Mas Pijes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.